Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Kristus di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Pada hari ini, Minggu 12 Juli 2020, kita akan bersama-sama mengadakan peribadatan. Ibadah keluarga minggu ini dilaksanakan secara langsung dan secara online melalui streaming. Persiapan batin sangatlah dibutuhkan untuk memasuki peribadatan. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan batin kita dengan memujikan Kidung Jemaat 18 Al-Hadir bagi kita. Sembari berdiri, kita akan memasuki votum dan salam. Allah Bapa sendiri memanggil kita persekutuan hidup orang percaya untuk beribadah kepadanya. Kasih-Nya menyatukan kita dalam peribadatan agung di gereja maupun di rumah masing-masing. Mengikat kita dengan darah-Nya yang kudus melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari menanggapinya dengan memujikan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Diperkenankan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih di gereja maupun di rumah masing-masing. Dalam hidup kita sehari-hari, kita seringkali mendukakan hati Tuhan dengan tidak melaksanakan kehendak-Nya dan malah melanggar segala perintah-Nya. Namun di sela-sela dosa yang kita lakukan, kita selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk mengaku dosa-dosa kita dan bertobat. Pertobatannya diundangkan melalui panggilan hidup di dalam kasih yang tercermin melalui bacaan Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di gereja dan di rumah masing-masing, mari bersama kita memasuki pengakuan dosa sembari berdoa secara pribadi, mengaku dosa-dosa kita terhadap Tuhan. Mari berdoa secara pribadi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, mari bersama kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan bersama berdiri. Keluarga Allah yang penuh dengan kasih, setelah kita mengaku dosa-dosa kita dan bertobat, Allah berkenan memberikan anugerah-Nya dan petunjuk untuk hidup yang berkenan kepadanya. Anugerah Allah tersebut dapat kita temukan melalui pembacaan Injil Yohanes 5 ayat 24 dan 25. Injil Yohanes 5 ayat 24 dan 25 demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Setelah kita menerima berita anugerah dari Tuhan, Tuhan mengajak kita untuk bersama melaksanakan firman-Nya melalui hidup yang penuh dengan kasih, hidup baru yang berkenan baginya. Petunjuk hidup baru dapat kita baca melalui pembacaan 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari kita menanggapi dengan bersalam namaste, mengucap salam damai. Salam damai. Salam damai. Mari kita menanggapi dengan memujikan Kidung Jemaat 33 baitnya yang pertama, ketiga, dan keempat. Suaramu ku dengar.
Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang di gereja maupun yang ada di rumah. Mari bersama sebelum kita menyiapkan batin untuk mendengar sabda Tuhan melalui pelayanan sabda. Terlebih dahulu kita memohon Roh Kudus untuk turun agar kita dapat mengerti firman-Nya melalui doa pelayanan firman. Mari bersama kita menyatukan hati dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang senantiasa hadir di dalam masa-masa terberat dalam kehidupan kami. Tuhan yang hadir pula di dalam masa-masa yang indah dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersyukur bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, Engkau mengizinkan kepada kami untuk melaksanakan ibadah dengan kenormalan baru. Saat ini anak-anak-Mu, jemaat Tuhan, di gereja maupun di rumah masing-masing yang melaksanakan peribadatan melalui live streaming, bersyukur bahwa Engkau tetap mengasihi dan memberkati kami. Kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa hadir, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu, kami dapat melaksanakannya dalam hidup kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk menyampaikan sabda-Mu, kiranya Engkau berikan kebijaksanaan agar dapat melaksanakan tugasnya, menyampaikan firman-Mu dengan baik. Kiranya kami dapat mengerti dengan sungguh dan melaksanakannya sepenuh hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, saat ini kita akan bersama membaca firman Tuhan yang diambil melalui pembacaan Injil Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan 23. Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan 18 sampai 23. Demikian isi firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati.
dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman-Nya, merenungkannya dan melaksanakan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kiranya kasih setia Allah senantiasa hadir tidak hanya di gereja, namun juga bagi Bapak Ibu Saudara yang melaksanakan peribadatan di rumah masing-masing. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, seorang teolog dosen saya bernama JB Yohanes Baptista Banawiratma menulis sebuah buku kecil. Buku itu berjudul Pemberdayaan Diri Jemaat dan Teologi Praktis melalui Appreciative Inquiry atau AI. Bapak Ibu Saudara terkasih, Banawiratma menyatakan bahwa dalam rangka mengembangkan jemaat perlu dimulai dan dijalani melalui hal-hal positif yang pantas diapresiasi oleh jemaat. Jemaat yang terjerat pada beban masa lalu, pada penderitaan masa lampau, dan segala hal yang terkait dengan beban pelayanannya akan tidak dapat berkembang. Begitu analisis dosen saya, Pak Banawiratma. Sementara jemaat yang mampu mengapresiasi setiap pemikiran, berpikir yang positif atas orang-orang lain, atas jemaat yang lain, akan mampu mengembangkan diri di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh menarik analisa yang diberikan oleh Pak Banawiratma. Hal-hal positif dapat mengembangkan orang lain, sementara hal-hal negatif
malah membuat orang itu menjadi kerdil. Kerdil dalam hal imannya, kerdil dalam hal pemikirannya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, betapa kita melihat apa yang terjadi selama ini. Kita tentu tahu beberapa warga yang saat ini melayani, bekerja dalam bidang pendidikan, tentu sedang galau-galaunya. Kenapa? Karena sudah diputuskan bahwa besok itu dimulai tahun baru, tahun ajaran baru. Namun ternyata karena kondisi COVID-19 yang saat ini di Indonesia makin memprihatinkan, terlebih di Kota Wonogiri yang dulu pernah lumayan baik, saat ini malah mendapat kasus yang baru. Saat ini kemudian hal itu ditinjau kembali. Yang semula sudah ditata kurikulumnya agar dapat belajar di rumah dan juga di sekolah, kini harus dibalikkan lagi. Harus belajar di rumah masing-masing dengan pembelajaran jarak jauh. Bagi sebagian orang ini sebuah tantangan. Ingat, bagi sebagian orang. Bagi orang yang lain mungkin akan berpikir dengan negatif dan malah mengkritik orang-orang lain. Mengkritik pemerintah yang mengharuskan pembelajaran jarak jauh, mengkritik orang-orang yang memutuskan agar tetap dilaksanakan pembelajaran jarak jauh dan sebagainya. Malah di kolom-kolom komentar di media-media sosial menanggapi berita tentang hal ini, banyak sekali diutarakan komentar-komentar negatif. Ada yang mengatakan pemerintah tidak becus, ada yang mengatakan apa itu? Pembelajaran itu harus tatap muka, tidak bisa jarak jauh, apalagi tahun ajaran baru, dan sebagainya. Komentar-komentar negatif itu selalu ada, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tidak hanya menanggapi berita tentang apa yang terjadi berkaitan dengan COVID-19, hidup kita sehari-hari saja. Hidup kita dalam kehidupan sehari-hari saja. Masih banyak orang yang memberi komentar negatif, bahkan meskipun kita sudah melakukan sebuah tindakan yang positif. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali kepada saran yang diberikan oleh J.B. Banawiratma. Bahwa jemaat yang mau mengapresiasi diri, mengapresiasi orang lain akan berkembang. Sementara jemaat yang hanya terfokus pada beban pelayanan, pada beban masa lampau, pada beban diri sendiri dan orang lain, hal-hal negatif dari diri sendiri dan orang lain akan semakin kerdil imannya. Bagaimana mungkin iman menjadi kerdil? Mungkin sebagian dari kita akan bertanya demikian. Mungkin saja saat kita merasa bahwa kita mempunyai iman yang besar, kemudian malah dalam hidup kita senang mengkritik orang lain, senang mendukakan hati Tuhan, senang berkomentar negatif di media sosial, tidak membangun sebuah persekutuan, disitulah iman menjadi kerdil. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, bacaan kita dalam Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dan juga diteruskan dengan bacaan kita dari Matius 13 ayat 18 sampai dengan yang ke-23 memperlihatkan pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua kita dapat melihat
bahwa pada saat itu Tuhan Yesus keluar dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Saat Tuhan Yesus ingin duduk di tepi danau, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak, di sini diberi catatan, orang banyak berbondong-bondong. Semuanya berdiri di pantai. Dalam bahasa Yunani, orang banyak yang berbondong-bondong itu disebut oklos. Oklos adalah sebuah publik, adalah sebuah kelompok yang perlu menjadi catatan, tidak mempunyai satu tujuan yang sama. Kita tentu ingat ada sebuah sistem pemerintahan namanya oklorasi, di mana sistem pemerintahan itu hanya berfokus pada orang-orang kelompok itu saja tanpa mempunyai satu tujuan yang sama. Karena oklos ini, orang banyak yang datang berbondong-bondong ini tidak punya satu tujuan yang sama, maka bisa dipastikan saat mereka mendengar, iki lho, ana piyayi asmane Yesus Kristus arep khotbah. Lalu timbul gibah di sana sini, timbul gosip di sana sini. Wah, Gusti Yesus kuwi jarene nek khotbah apik. Gusti Yesus kuwi jarene iso menyembuhkan banyak orang dan sebagainya. Saat ada berbagai cerita itu, cerita yang baik, benar, maupun cerita yang tidak benar, hoax, berkerumun, jadilah orang banyak ini, oklos ini, ingin mengikuti bagaimana khotbahnya Yesus. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, tahu, paham dengan latar belakang kelompok yang mengikutinya, akhirnya Tuhan Yesus mengabarkan tentang perumpamaan seorang penabur. Di tengah-tengah orang itu bisa jadi ada orang yang diberikan firman, tapi sifatnya seperti jalan raya. Ada orang-orang yang lain datang, pencobaan lain datang, lalu hilang. Karena tidak berakar, tidak bertumbuh apalagi. Ada orang-orang yang diberikan firman itu dan menjadi seperti tanah yang berbatu. Menerima dengan senang hati, lalu kemudian karena tidak dapat berakar, karena tanahnya hanya tipis, diapit oleh batu-batu, akhirnya dia kemudian kehilangan imannya. Begitu pula di semak duri, saat kekhawatiran datang, semak duri itu semakin tumbuh, imannya tidak dapat bertumbuh, apalagi berbuah. Sekarang ada tanah yang ideal, tanah yang baik, di mana di situ ada unsur yang positif, di mana di situ ada unsur yang membangun. Saat firman itu ditabur, diterima dengan senang hati, kemudian apa yang terjadi? Bertumbuh dan berbuah. Inilah yang diharapkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di antara banyak orang yang berkerumun itu, berbondong-bondong itu, di antara oklos yang tidak mempunyai satu tujuan pun, pasti ada di antara mereka, besar ataupun kecil, yang mampu dan mau menerima firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, sekarang zaman semakin maju. Kemajuan zaman seharusnya disokong dengan interpretasi positif akan kemajuan.
harusnya disokong dengan sebuah apresiasi yang baik bagi orang lain. Jika kemajuan itu ingin semakin maju. Tapi saat ini komentar-komentar negatif berhamburan di mana-mana. Hal-hal yang menjadi ganjalan bagi orang lain semakin diajukan. Sementara diri sendiri dan ego pribadi semakin ditonjolkan. Sementara kita merasa bahwa Mas, aku iki lho tanah yang baik, tanah yang ideal. Krasane ngoten. Merasa diri tanah yang ideal. Oh, aku iki anggur nang gereja ora tahu ngantuk. Aku ki anggur nang gereja ora tahu cerita. Aku ki anggur nang gereja ora tahu nyawang HP. Ngono lho Mas, dadi aku tanah yang baik. Tunggu dulu Bapak Ibu. Jangan secepat itu menyimpulkan. Bahkan meskipun kita tidak ngantuk tindak gereja, meskipun kita tidak dolanan HP saat khotbah, meskipun kita tidak mengganggu orang lain saat ada persekutuan dan ibadah, belum tentu tanah kita tanah yang subur. Belum tentu setiap hal yang ditanam akan tumbuh dan berbuah. Mungkin tumbuh, tapi apakah berbuah? Jawabannya ada dalam diri kita. Iman kita tumbuh, namun kita sering mengkritik orang lain jadi tidak dekat kepada kita, orang lain jadi segan untuk berelasi dengan kita. Apakah itu berbuah? Tidak. Maka tanah yang baik adalah tanah yang berbuah, tumbuh dan berbuah. Jika demikian, maka tema pada saat ini, firman Allah berbuah dalam hidupku, betul-betul kita rasakan. Apresiasi yang baik, pikiran positif yang semakin mendorong orang lain, membuat kita semakin bertumbuh, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Selamat merasakan kasih Tuhan, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Selamat menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan beserta kita. Saat teduh bagi kita merenungkan firman Tuhan. Amin. Saat teduh cukup. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita mempersembahkan persembahan terbaik kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukur yang mendasari pada bacaan kita pada hari ini adalah Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan karena Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, yang saat ini belum dapat mengikuti peribadatan di gereja, mohon mengkoordinasikan persembahan yang dikumpulkan kepada majelis. Sedangkan Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini beribadah di gereja, mari kita haturkan persembahan yang sudah kita kumpulkan ini kepada Tuhan dengan bersama menaikkan doa persembahan dan syafaat. Selamat berpersembahan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, mari kita menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Mari Bapak, Ibu, jemaat di rumah dapat juga bersama-sama untuk berdoa. Mari berdoa. Saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau tetap mengasihi kami di dalam pandemi COVID-19 ini. Engkau tetap mengajarkan kepada kami juga untuk mengasihi orang lain. Saat ini Tuhan, berkat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami telah mengumpulkan sedikit dari berkat Tuhan yang terlalu banyak, terlalu besar dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya sedikit dari berkat-Mu ini dapat dipergunakan dengan baik sebagai sarana untuk memperluas kerajaan-Mu, sebagai sarana agar pelayanan di GKJ Wonogiri Utara semakin berkenan kepada Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan, saudara-saudara kami yang mengelola persembahan yang telah dikumpulkan. Kiranya dapat dikelola dengan baik demi umat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara, demi pelayanan yang semakin baik di GKJ Wonogiri Utara. Kami menyerahkan saudara kami yang hendak mengelolanya ke dalam tangan-Mu. Berilah kebijaksanaan, berilah rasa syukur agar dapat mengelola dengan penuh ucapan syukur dan dapat mengelola dengan kasih setia Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami memohon pula di dalam doa kami, di dalam permohonan kami yang terbatas. Kami memohon ya Tuhan agar keadaan luar biasa atas virus COVID-19 ini, baik di Indonesia maupun di kota kami tercinta, kota Wonogiri, semakin hari semakin menunjukkan perkembangan yang positif, semakin menunjukkan perkembangan yang baik, sehingga kami tidak lagi menjadi was-was, namun kami penuh dengan kasih setia Tuhan dapat menguatkan orang-orang lain.
Kami mohon ya Tuhan, agar kasus COVID-19 dapat semakin turun angkanya. Berkatilah ya Tuhan, Gereja Tuhan secara khusus GKJ Wonogiri Utara, agar masing-masing keluarga, masing-masing pribadi dapat menjaga kesehatan dan mampu menguatkan saudara-saudara yang lain. Berkatilah agar GKJ Wonogiri Utara, jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara, senantiasa ada dalam kondisi kesehatan yang baik dan prima. Kiranya Roh-Mu yang menyertai ya Tuhan, saat kami harus bergumul akan diakonia bagi saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19. Kiranya Roh-Mu yang hadir, Roh-Mu yang memberkati, agar saudara-saudara kami yang terdampak tetap merasakan kasih setia Tuhan. Saat ini Tuhan, kami pun menyerahkan program-program gereja, jemaat-Mu di GKJ Wonogiri Utara, secara khusus program penahbisan pendeta dan juga program pembelian tanah klasis. Kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu, keberlangsungannya kami serahkan dalam kasih setia Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, kiranya kami dapat mengerti, kami dapat memahami bahwa peribadatan yang saat ini dilakukan atas kenormalan baru dapat menjadi sarana perkembangan iman kami, pemeliharaan iman kami. Saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, kiranya juga dapat Engkau beri kasih setia Tuhan sama seperti dengan kami yang beribadah di gereja saat ini. Kami menyerahkan doa dan permohonan yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, hanya ke dalam tangan kasih setia-Mu. Di dalam nama tunggal Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, mari kita berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Di penghujung ibadah ini kita diutus untuk tetap berbuah dalam kehidupan kita, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Beragam tantangan yang harus dihadapi, kiranya Tuhan yang memberikan berkat-Nya. Mari menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Mari menutup peribadatan ini dengan bersama menghitungkan hitung jemaat 309, bait pertama dan keempat. Biar ku tumbuh di mata-Mu, ya pokok anggur yang benar, supaya Kau hidupkan aku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Diriku